Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Prakteknya tadi mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu enggak kenapa kita ngajari dari dasar? Tadi semua simpel ya, enggak ada yang sulit ya. Begini. Ketika besok Bapak Ibu menjadi petani, Bapak Ibu akan ketemu dengan harga murah. Yang kedua, barang reject. Apa sih yang menjadi kendala petani itu ini? Dua barang ini. Ketika Bapak Ibu produksi sudah bagus, terus tahu-tahu harganya murah. Apa yang biasanya dilakukan petani kalau pas harganya murah? Dibuang, diobral kadang-kadang dibiarkan. Betul atau tidak? Hasilnya apa berarti kita terima? Terus yang kedua, seandainya Bapak Ibu produksi sayur, produksi barang apapun, cabai, terong, tomat, dan sebagainya. Ada tidak kira-kira barang reject di situ? Diapakan biasanya? Nah, apa yang Bapak Ibu pelajari hari ini Bapak Ibu, itu adalah mengubah. Jadi supaya petani tidak pernah gagal. Ini yang harus kita lakukan. Saya kasih contoh. Seandainya Bapak Ibu pernah, siapa di sini yang pernah tanam tomat atau cabai? Tomat pernah? Cabai pernah? Pernah gagal atau tidak? Bukan. Gagalnya karena apa kira-kira? Serangan penyakit atau enggak buah atau belum tumbuh? Penyakit. Cuaca yang menyebabkan buruk. Tapi ada buahnya enggak? Buahnya berarti banyak yang rontok. Diapakan? Bukan, kalau sudah rontok diapakan buahnya? Dibuang. Bapak Ibu, semua petani, kalau tidak bisa mengatasi masalahnya, dia pasti gagal. Saya ulangi ya. Semua petani, jika tidak bisa mengatasi masalahnya, pasti gagal. Dan yang kedua, bagaimana mengubah masalah itu menjadi berkah. Saya di sektor pertanian, Bapak Ibu, seringkali rugi gara-gara harga. Gara-gara hama. Gara-gara cuaca ekstrim. Dan yang kedua, kualitas yang tidak masuk grade atau reject. Karena kita melayani supermarket. Sehingga apa? Jikalau kita tidak merubah konsepnya, maka kita tidak mungkin berhasil. Bagaimana cara merubah konsep? Coba, kalau barang reject itu murah atau mahal? Malah tidak berharga. Betul atau tidak? Nah, seperti misal tomat. Tomat harga 40.000 pernah atau tidak Bapak Ibu? Per kotak berapa kilo Pak? Itu berarti harga 1.000 kurang 500-an ya. Pernah ada harga, pernah jual 1 kilo 40.000? Yakin belum pernah? Nah, sekarang saya tunjukkan. Bagaimana mengubah masalah menjadi berkah. Bapak Ibu pernah beli pupuk ZPT atau pupuk organik cair di toko-toko? Berapa harga termurah? 25 pernah, rata-rata di angka 30-40 yang bagus. Nah, sekarang yang saya ajarkan hari ini tadi Bapak Ibu, prakteknya Bapak Ibu tadi, ingat baik-baik, barang yang rusak,
barang yang murah. Ini kita akan jual minimal deh 20.000. Kalau seandainya tomat yang busuk harga 20.000, Bapak Ibu seneng jual tomat atau jual barang busuk? Nah, ini yang harus kita lakukan. Ketika Bapak Ibu bertani, tolong ketika dua hal ini terjadi, berarti waktunya Bapak Ibu menabung. Saya ulangi. Selama ini, petani itu Bapak Ibu, contoh cabai. Kalau sudah kalah, dibiarkan. Betul atau tidak? Tidak dipanen. Rontok terserah, hancur terserah. Yang konyol lagi satu. Begitu lu mau tanam cabai lagi. Betul atau tidak? Obat-obatannya beli atau tidak? Sarananya beli atau tidak? Ingat baik-baik. Satu tanaman, pupuk terbaiknya adalah tanaman itu sendiri. Tolong sadari ini konsepnya. Kalau Bapak Ibu diberi kesempatan pas harga murah, tolong ditabung. Tolong disimpan. Dijadikan sebagai apa? Set PT bisa, pupuk bisa. Nah, ini nanti akan berguna untuk Bapak Ibu sendiri. Syaratnya satu. Seandainya nih cuma untuk pupuk. Kalau barang bagus Bapak Ibu, masukkan saja. Simpan saja. Setelah disimpan, ini akan menjadi lindi. Betul ya? Menjadi cairan lindi, cairan sampah. Dan lindi ini, seandainya tomat, ya lindinya tomat. Seandainya cabai, ya lindinya cabai. Tinggal Bapak Ibu mau gunakan sebagai apa? Seandainya Bapak Ibu proses ini dari awal dengan tambahkan air kelapa, maka ini sudah jadi nutrisi. Dan ingat baik-baik, virus, bakteri, jamur, ketika termasuk di air kelapa, dia akan dikalahkan. Berarti yang muncul adalah anti jamur, anti virus, anti bakteri. Siapa yang bisa membuat ini? Petani sendiri. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu diberi kesempatan kalah harga, minta tolong. Jangan putus asa. Bahagia. Kenapa bahagia? Berarti saya bisa jual 20 hingga 40 ribu. Ini konsep saya di dalam bertani Bapak Ibu. Kalau begini ceritanya, bisa rugi atau tidak? Tidak bisa rugi. Tapi orang tahunya kita rugi atau tidak? Nah, biarkan orang tahu. Biarkan orang melihat. Tetapi kita yang proses, kita tidak pernah rugi. Maksud saya di sini. Kapan kita akan berhasil? Saya tunjukkan prosesnya. Ketika Bapak Ibu menjadi petani yang modern, modern itu tanam sekali atau tanam setiap hari? Tolong ya, pegang baik-baik. Tanam kita bukan sekali. Kita bukan penjudi. Kita ini bukan main spekulasi. Tetapi kita main produksi yang kontinu. Walaupun seandainya tidak sehari, kalau tanamannya sayur bisa harian. Tetapi kalau cabai bisa mingguan. Semangka bisa mingguan atau 2 mingguan. Sejauh berapa lama tanaman kita bisa dipanen. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu tidak akan pernah menjual ini kalau ini tidak stabil. Seperti misal, Bapak Ibu mau fokus nih. Ini besok Bapak Ibu kalau ada yang mau tanam cabai, tapi Jawa Timur, Jawa Tengah aja ya dulu ya.
Kita ada beberapa perusahaan yang minta sediakan setiap minggu 5-10 ton. Setiap minggu cabai. Nah, cabai Jawa biasa untuk sambal. Nah, berarti produksinya harus continue atau putus-putus? Continue. Kalau continue, orang selalu berkata penyakitnya bagaimana? Nah, karena itu yang harus kita siapkan adalah amunisinya. Apa yang Bapak Ibu pelajari tadi, itu adalah ke konsep ini. Nah, kemudian yang kedua, ketika Bapak Ibu sudah mulai praktek, stabil hasilnya, tetangga baru akan datang ke Bapak Ibu. Petani akan datang ke Bapak Ibu. Dan mereka mulai bertanya, bagaimana caranya? Apa yang dilakukan? Pupuknya apa? Nah, disitulah Bapak Ibu baru bisa menjual tabungannya Bapak Ibu. Kalau ini bisa terjual, berarti Bapak Ibu kira-kira kita dapat untung dari mana? Jual cabenya atau jual pupuknya? Tapi jangan berdoa selalu kalah terus loh ya. Dan yang kedua, tabungan ini Bapak Ibu jangan diharapkan. Simpan lupakan, simpan lupakan, simpan lupakan. Semakin lama semakin baik. Lebih stabil dia. Jadi saya minta tolong. Kita bertanggung jawab terhadap semua yang kita tanam. Karena ingat kata kunci Bapak Ibu, di belakang masalah selalu ada berkah. Saya ulangi ya, di belakang masalah selalu ada berkah. Itu kata kunci. Jadi ketika Bapak Ibu nanti ketemu dengan harga tidak bagus, pilihan ada di Bapak Ibu. Saya jual atau saya olah. Paham maksud saya? Seandainya seperti misal Bapak Ibu tanam kangkung, bayam, sawi. Ada reject enggak kira-kira? Ada barang jelek enggak kira-kira? Saya minta tolong. Selama ini tuh selalu terbuang. Kalau Bapak Ibu di sini, lihat di sini. Ketika panen kubis, banyak sekali yang dibuang. Saya, pegawai kami lah, bukan saya ya. Pegawai saya jam 12 siang sering ditelepon dari pasar. Kalau pas ada barang enggak laku Bapak Ibu, itu dibuang ke tempat kita itu bukan sedikit, 1 ton, 2 ton. Setiap hari. Alasannya mereka satu, buang dari pasar itu biaya. Sudah rugi, keluar biaya. Makanya telepon kita yang ngambil ke pasar. Padahal mereka juga tahu, itu saya olah. Dan saya jual juga mahal, paling tidak 20.000. Bahagia enggak kira-kira kalau sudah tahu caranya? Tolong ya, ketika Bapak Ibu dapat harga murah, berbahagialah. Nah, karena apa? Itu waktunya menabung. Menabungnya berapa lama? Belum tahu. Bapak tahu, Bapak Ibu tahu enggak rezeki itu kapan datangnya? Paham, tahu kira-kira waktunya, kira-kira tanggal, hari apa, perlu tahu atau tidak kira-kira? Enggak ada yang tahu. Kalau kita jadi orang bijaksana, ketika masa-masa sukar, ketika masa-masa sulit, itulah waktu kita menabung. Tabung saja, semampu kita menabung. Saya dulu Bapak Ibu ketika memulai program ini, saya masih miskin waktu itu. Saya masih juga belum apa-apa. Saya juga belum miliarder. Saya tinggal di rumah kontrakan masih waktu itu. Ketika saya mulai menabung pertama, saya belum bisa beli tandon, beli tong, belum bisa. Saya cuma gunakan botol-botol mineral, air mineral. Ya 1,5 liter itu. Itu yang saya tumpuk sampai ribuan.
Kenapa kok begitu? Harganya murah. Nggak sampai 100 rupiah harganya. Zaman itu. Sekitar 2008-an lah. Tetapi ketika waktunya panen, kita belum tahu kapan rezeki itu akan datang. Tetapi ketika pada waktunya panen, Bapak Ibu, panen rezeki, kita tahu barang itu habis dibeli orang. Padahal ribuan. Itulah cara melipat gandakan barang busuk. Sampai sekarang kebiasaan saya tetap sama. Menampung sampah. Kalau Bapak Ibu lihat di kafe tadi, tandon-tandon tadi isinya sampah. Sudah tanya belum isinya apa itu tadi? Sudah. Ada yang wortel, ada yang seledri, ada yang kubis. Kalau yang barang mahal kita galoni. Kalau barang murah kita pakai tandon. 1 tahun bisa mungkin lebih dari 100-200 ton yang bisa kita tampung. Kapan itu akan keluar? Pada waktunya. Kalau pas keluar gitu tahu-tahu gak cukup Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menjual pupuk yang Bapak Ibu produksi? Sepele. Bapak Ibu harus punya contoh. Ada enggak pernah dengar begini? Yang kaya makin kaya. Yang miskin makin. Pernah dengar kata-kata itu? Lagunya siapa? Ada juga kata lebih ekstrim. Yang punya malah dicari orang. Ditambah-tambahi. Yang tidak punya tambah miskin. Itu konsep Bapak Ibu. Saya kasih contoh. Ketika Bapak Ibu sudah stabil nih, tanam kangkung, tanam bayam, tanam sawi, rutin terus tiap hari. Sudah punya penghasilan enggak? Dari walaupun kecil, betul ya? Dari sayur ya. Dan ketika ini sudah meningkatkan penghasilan, di sini Bapak Ibu akan ditambah jadi lebih tinggi. Ditambah lebih tinggi lagi. Dan itu rezeki dari tanggung jawab. Kenapa yang miskin tambah tidak punya? Dia nabung kadang-kadang, tanam kadang-kadang, dipercaya orang tidak? Tidak akan dipercaya orang. Karena itu saya minta tolong. Apa yang Bapak Ibu sudah lakukan hari ini, tabung baik-baik. Pak, seandainya saya tidak pakai katalis, tidak ada masalah. Tidak usah katalis pun tidak ada masalah Bapak Ibu. Cuman dosisnya boros gitu aja. Tapi daripada barang itu tidak berguna, simpen dan dia akan berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Bapak Ibu aktif melakukan ini, saya jamin 100%. Rezekinya akan naik. Tidak ada ceritanya orang kaya tanpa punya tabungan. Saya ulangi ya. Tidak ada ceritanya orang kaya tanpa punya tabungan. Ini investasi. Pernah dengar cerita saya yang sapi 7 bisa menghasilkan 1,5 sampai 2,5 miliar per tahun? Yang di YouTube saya. Bapak Ibu, ternak sapi itu pasti rugi. Saya ulangi ya, ternak sapi itu pasti rugi kalau tidak bisa terintegrasi. Terus yang kedua, saya mau tanya, sapi beranak pasti atau tidak? Belum tentu. Dikawinkan 7 kali pun kadang gagal kok. Betul atau tidak? Sapi dibesarkan gemuk pasti atau tidak? Belum tentu. Yang pasti dari sapi apa? Makan sama buang kotoran. Betul atau tidak?
Itu pasti. Dan sebagai manusia yang bijaksana, saya minta tolong, uruslah yang pasti. Jangan urus yang tidak pasti. Kalau yang pasti itu cuman kohe, yang pasti itu urin, tolong ini dirubah, diolah, dijadikan investasi. Seandainya Bapak Ibu sederhana saja buat pupuk orti yang tadi sudah dipraktekkan, betul ya? Mudah atau susah? Simpel atau tidak? Kita hitung sama-sama. Sapi satu itu keluar kotoran 30 kilo ditambah urin kurang lebih 30 liter. Kalau digabung jadi satu ketemu berapa? 60. Seandainya ini saja diolah jadi pupuk orti. Berarti ini butuh katalis cuma 1 liter. Dijual deh. Paling murah anggap aja 1 liter 2.000 gitu aja. Bapak Ibu pernah ada beli pupuk 2.000 rupiah per liter? Ada atau tidak kira-kira? Tidak ada. Jual paling murah 2.000 aja per liter. Berarti ketemu berapa? Modalnya anggap aja katalis 20.000. Keuntungan Bapak Ibu berapa? Sekarang saya mau tanya. Kalau 100 kali 1 bulan ketemu berapa? Untungnya sapi bisa enggak setahun 3 juta? Bukan sebulan loh ya. Setahun 3 juta bisa atau tidak untungnya sapi? Belum tentu. Saya peternak sapi Bapak Ibu. Sapi saya ada yang breeding, ada yang fattening. Saya tunjukkan hitungannya kalau breeding. Saya sudah paling murah pakannya sedunia. 1 ekor sapi itu makannya cuma jerami. 1 ekor itu butuh 2 truk jerami. Setahun. 1 truk ini harganya 2.400.000. Sudah terima di kandang kita. Berarti modal makannya sapi selama 1 tahun berapa? 4.800.000. Ini belum tenaga kerja. 2 truk 1 tahun. Nah, kenapa 2 truk saya tunjukkan? 1 hari sapi itu makan 30 kilo Bapak Ibu. Kalau setahun berapa ton? Ya sekitar 10 ton, betul ya? Sekitar 10 ton. Jerami itu kalau sudah kering, dia susutnya banyak sekali. Pertama datang itu hitungannya 7-8 ton, tapi kalau sudah kering paling maksimal tinggal 5 ton. Jadi kalau 2 truk itu ketemu 10 ton. Itu makannya jerami. Tenaga kerja anggap aja 1 juta setahun, 100.000 per bulan 1 ekor. Berarti modal kita berapa? Hamilnya sapi berapa bulan? 9 bulan. Dengan catatan, kawin suntik langsung jadi. Betul atau tidak? Seandainya saya anggap kawin langsung jadi, berarti setiap tahun dia beranak. Jualnya anakan sapi Bapak Ibu umur 1 bulan itu cuma 5-6 juta. Untungnya berapa kita? Minus. Ini fair. Loh, saya tunjukkan saya fair, tapi saya banyak Bapak Ibu. Kalau saya cuma mengharapkan dari sapinya, bisa jalan enggak ini perusahaan sapi? Enggak bisa. Saya rubah konsepnya. Ketika saya ngolah jadi pupuk, saya jual dengan 2.000. Pokoknya hitungan per hektar, petani itu saya jatuhkan di 2,250, 2.250.000 pupuk per hektar. Dengan cara ini, petani untung, saya juga untung. Paham maksud saya di sini? Seandainya saya jual cuma 2.000 saja per kilo atau per liter,
itu jatuhnya petani murah sekali. Bapak Ibu terima untung mana? Untung besar mana? 1 hari 100.000, kalau 1 bulan 3 juta. 1 tahun berapa juta? 36 juta. Sekarang saya mau katakan jujur, sapinya lo harganya berapa? Harganya induk sapi anggap aja 20 juta Bapak Ibu. Betul atau tidak? Berarti lebih mahal mana? Kotorannya atau sapinya? Jadi, tapi masalahnya Bapak Ibu tidak punya kotoran kalau tidak pelihara sapi. Betul atau tidak? Inilah cara pandang di dunia pertanian. Banyak orang memelihara sapi, yang penting apanya? Sapinya atau kotorannya? Kotorannya dikemanakan? Padahal yang untungnya dibuang, yang ruginya diambil. Konyol atau tidak di sini kira-kira? Minta maaf Bapak Ibu. Ini untuk semua ternak sama. Semua ternak sama. Jikalau kita tidak bisa ngolah limbahnya, jangan berharap kita untung. Jangan berharap kita berhasil. Sayur juga sama, ternak juga sama. Jadi kalau begini fokus kita kemana dong? Ngolah limbah, jadikan tabungan. Berita buruknya satu Bapak Ibu. Jual limbah ini, jual pupuk. Kalau tidak percaya coba deh. Bapak Ibu sudah punya gohe sapi, bawa ke pasar, laku atau tidak kira-kira? Tidak bisa kan? Bapak Ibu tawar-tawarkan. Ada orang beli tidak? Tidak mungkin. Siapa yang bisa beli produk kita? Orang yang tahu kita. Saya ulangi ya. Bapak Ibu bisa jual kohe dalam bentuk pupuk. Itu kepada siapa? Orang yang kenal kita. Karena itu saya minta tolong dengan sangat. Buatlah kebun percobaan. Di awal. Bapak Ibu riset. Bapak Ibu aplikasi. Bapak Ibu buat. Baik dalam polybag. Baik dalam karung. Baik dalam galon. Bapak Ibu buat. Semua sudah dipraktekkan belum? Enggak, artinya buat media tadi kan sudah semua kan? Kenapa saya ngajarinya Bapak Ibu harus buat kebun percobaan? Contoh, Bapak Ibu ada yang pakai polybag, ada yang pakai galon, ada yang pakai karung yang tanaman besar. Kalau ini ada di daerahnya Bapak Ibu produksi. Ketika petani tanya, Bapak Ibu bisa jawab enggak? Kenapa Bapak Ibu harus buat juga bedengan? Supaya benar. Nah, ketika Bapak Ibu dilihat oleh tetangganya, Bapak Ibu akan membangun kepercayaan. Orang-orang yang lihat Bapak Ibu akan percaya ke Bapak Ibu. Yang mereka tanyakan satu, pupuknya apa? Betul atau tidak? Caranya bagaimana? Orang akan tiru deh, pasti tiru. Apalagi kalau sudah sampai di level 1000 meter. Semua akan tiru. Tapi saya jamin, gagal. Karena apa? Prosesnya kan tidak semudah yang dilihat. Ujung-ujungnya mereka akan beli pupuknya Bapak Ibu. Yang repot itu satu. Rezekinya Bapak Ibu diterima ketika Bapak Ibu sudah tidak butuh. Paham maksud saya? Bapak Ibu kan sudah punya penghasilan dari ini semua kan? Betul atau tidak? Ini kan sudah laku kan? Terus habis itu ada orang, Pak saya mau beli pupuknya. Padahal kalau seandainya nih niat kemarin untuk umroh dari 3 inilah, dari pakai karung atau polybag atau apa. Bapak Ibu sudah produksi terus menerus.
Dan itu berhasil. Kemudian ada orang mau beli pupuknya, Bapak Ibu kasih atau tidak kira-kira? Belum tentu. Kurang. Betul atau tidak? Akhirnya apa yang terjadi? Harga jadi naik. Sekarang saya tunjukkan. Yang pakai karung besar, apa? Tanaman buah. Tanam ubi jalar. Yang pakai galon, tanaman sayur. Yang pakai polybag bisa cabai, terong, tomat, dan sebagainya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah produksi ini semua, maka secara otomatis Bapak Ibu, orang akan lihat dan kepengen beli bahan untuk membuat ini. Ingat tadi buat media bahannya apa? Abu, kompos, tanah. Satu. Bapak Ibu akan sangat kekurangan kompos. Betul atau tidak kira-kira? Abunya dari mana? Besok Bapak Ibu akan belajar buat pakan. Pakan yang terbaik untuk unggas, untuk ikan, itu harus dimasak dulu. Kalau untuk kambing, untuk sapi tidak perlu dimasak, karena dia mamalia. Tahu mamalia? Memamah, biak, dimasukkan, dikeluarkan, dimasukkan, dikeluarkan. Tetapi kalau jenis unggas, bebek, ayam, ikan, dia paling bagus harus dimasak. Nah, untuk memasak perlu api tidak? Perlu. Makanya besok Bapak Ibu juga lihat di samping, di depan itu ada proses pembuatan asap cair. Airnya kita didihkan untuk mandi air hangat, walaupun kurang ya. Bapak Ibu di sini ini paling boros air. Sehari itu tidak cukup 15 kubik Bapak Ibu. Iya, tidak cukup 15 kubik itu tidak cukup. Jadi air panas saya sediani 1000 liter itu untung yang pertama. Jadi tandon kita itu cuma 1000 liter, untung yang pertama. Nah, air panasnya dari mana? Saya masak di tungku Bapak Ibu, bahan bakarnya adalah sekam. Sekam kita bakar, keluar asap. Asapnya kita sublim, kita cairkan, nanti keluar asap cair. Asap cair itu untuk apa? Pestisida bisa, perekat bisa, fungisida bisa. Nah, cara ngitungnya bagaimana? Begini. Kita butuh apa di sini tadi konsep untuk media tanam Bapak Ibu? Butuh abu. Abu ini kalau beli itu bisa mahal. Kalau enggak tahu, apalagi jumlah sedikit. Nah, supaya abu tidak beli, maka kita bakar sekam. Tapi bakar sekam itu rugi juga. Kenapa saya katakan rugi? Asapnya pergi kemana-mana, betul atau tidak? Nah, karena itu kita bakar sekam, hasilkan asap cair, panasnya untuk masak pakan. Jadi kalau dihitung gini, gratis atau tidak biayanya? Saya tunjukkan, sekam di sini satu karung itu 13.000 Bapak Ibu. Ini bisa jadi asap cair sekitar 2 liter. Seandainya asap cair harga 10.000 aja. Yang bagus. Berarti dapat berapa? Untung atau rugi? Untung 7.000 dari sekamnya. Kemudian yang kedua, abunya gratis atau tidak? Gratis. Inilah cara bagaimana kita bertanggung jawab. Jadi seluruh dunia pertanian, peternakan, ketika kita teratur
dan seimbang, maka semuanya adalah gratis dan menghasilkan income. Bisa dipahami kira-kira? Sudah bahagia atau belum kira-kira? Nah, saya senang kalau wajah-wajah sudah ngerti itu bahagia Bapak Ibu. Jangan pulang dulu, kita masih kurang 3 hari lagi. Tambah lanjut ya. Oke, saya lanjutkan sedikit ini lagi. Nah, kalau media tanam sudah kita kuasai, Bapak Ibu bisa kerjakan ini semua. Awal, finish sudah pekerjaan Bapak Ibu. Walaupun seandainya pupuknya cuma dari ayam 10 Pak, enggak masalah. Ayam 10 itu kotorannya berapa sih Bapak Ibu? 1,5 kilo basah. Nah ini tinggal diolah saja. Jangan kepingin langsung yang besar. Mulai dari yang ada. Karena apa? Percayalah saya. Nggak butuh waktu lama kok kita jadi besar. Paling lama itu 1 tahun. 1 tahun ayamnya kemarin dari 10 sudah jadi berapa Bapak Ibu? Minimal 100 saja deh. Induk, betul atau tidak? 100 induk sudah banyak atau sedikit? Banyak. Sudah bumi langit. Saya katakan bumi langit 10 itu anaknya cuma 40. Kalau sudah 100 anaknya 400. 400 itu kali 4 kilo ketemu 1,6 ton Bapak Ibu kotorannya. Dari sanalah kalau kita tidak belajar dari kecil pasti sakit. Saya ulangi ya, pasti sakit. Nah karena itu semua ini tolong dikerjakan. Tadi satu orang kan latihan 1 polybag gitu ya. Buat 1 polybag, buat 1 karung, betul kan? Butuh berapa menit? Seandainya sehari kita target 10 atau 12 seperti kemarin, gampang atau tidak? Nah, Bapak Ibu bayangkan nanti, komposnya cari di mana? Betul atau tidak? Tolong jangan beli. Nggak boleh beli, seadanya. Bapak Ibu akan betul-betul gini-gini. Saya cari, jangan ini kata-kata pertanyaan betul ini, selentuan yang betul ini. Ketika Bapak Ibu punya target 10, kepinginnya beli kan? Tolong lihat dulu di rumah ini loh. Lihat dulu di sekeliling kita ini loh. Tolong kalau enggak punya kompos, jangan biarkan 1 rumput pun hidup. Paham maksud saya? Kebunnya Bapak Ibu punya rumput enggak? Yang kedua, kalau tanah kita sudah bersih, tolong tangan tetangga dibersihkan. Paham maksud saya? Jangan digulung, dibersihkan. Habis dibersihkan, kira-kira apa kata tetangga? Bukan terima kasih, berharap sekali. Betul atau tidak? Padahal Bapak Ibu cuma bilang ini rumputnya terlalu banyak, saya olahnya jadi kompos ya. Saya simpennya jadi kompos ya. Bapak Ibu butuh kompos luar biasa banyak. Makanya kalau sudah terpaksa tanah tetangga tidak bisa, pergilah ke pasar. Di pasar banyak sampah tidak? Habis gitu kenalan sama pasukan kuning. Yang di kampung kita sendiri, jangan kampungnya orang. Pak, nanti sampahnya tumpuk di depan rumah saya saja. Paham maksud saya di sini? Bapak Ibu, ini ketika program ini jalan, mata kita akan melihat di mana ada sampah, di situ ada berkah. Betul atau tidak kira-kira? Karena kita sangat butuh.
Lah kalau kita sudah tahu itu, besok sampah-sampah ini ditampung, ditabung. Dan percayalah tadi saya katakan, ketika program ini sudah jalan, Bapak Ibu tidak akan pernah jual kompos. Tidak akan pernah jual pupuk lagi. Karena apa? Kurang. Nah, inilah yang harus kita pikirkan. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan ini, Bapak Ibu sedang melakukan tanggung jawab, setuju atau tidak? Dan ingat baik-baik, ketika kita sudah mengerjakan tanggung jawab kita, insya Allah, Gusti Allah akan memberikan kepada kita bagian kita, hak kita. Namanya rezeki. Jangan pernah mengharapkan rezeki dari Allah kalau kita tidak pernah melakukan tanggung jawab kita. Bisnis ini Bapak Ibu sedang kita bangun. Jangan bisnis dengan manusia. Sakit hati. Ngibulin, menyakitkan, ngolok-ngolok, menghina. Ngutang lagi. Betul lah. Bisnislah dengan Gusti Allah. Apa bisnis dengan Gusti Allah Bapak Ibu? Kemarin sudah saya sampaikan. Olah tanahnya. Sehatkan umatnya. Jaga keseimbangan ciptaannya. Jadi kalau kita kerja, kerjalah sama Gusti Allah saja. Dan itulah ibadah. Setuju atau tidak? Apa yang Bapak Ibu sudah kerjakan tadi, saya berdoa, berharap, itu menjadi bekalnya Bapak Ibu. Tidak ada yang sulit kan? Nah, mudah-mudahan tidak lupa loh ya. Nanti tolong jangan ada di grup, apalagi sudah grup nasional, terus tanya bagaimana cara buatnya ya. Ditertawakan. Kalau pelatihan 2 hari Bapak Ibu ditoleransi. Karena apa? Kalau pelatihan 2 hari ya kok ya, cuman lihat. Yang kerja panitia. Kalau di pelatihan 1 minggu kan yang kerja Bapak Ibu. Panitia yang lihat. Betul atau tidak? Jadi jangan sampai ada pertanyaan bagaimana caranya. Nanti pasti dijawab sama grup, kemarin tidur atau kemana. Tapi sudah direkam ya. Tolong diingat-ingat. Itu bekalnya Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu pelajari hari ini saja Bapak Ibu. Kalau dilakukan serius. Tidak sampai 2 tahun kok jadi